Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang angkat doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita niatkan hati yang pantas untuk berdoa. Allah Bapa di alam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas berkat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dikau kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Oke, sekarang Ibu akan mengecek hadiran kalian dulu ya. Natalia Raja, Maria Bandung, Hadir, Bu. siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, bagus. Baik, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ini adalah topik pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, mungkin ada dari anak-anak atau ada yang pernah dengar apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Tidak ada? Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran volume. Contoh dari pertumbuhan ini yaitu pertambahan tinggi. Pertambahan tinggi kita. Ibu bisa ambil contoh sekarang. Ibu bisa ambil contoh tinggi badan kalian yang sekarang. Tinggi badan kalian yang sekarang ini tidak bisa kembali lagi atau tidak bisa berubah-ubah. Dia akan tetap bertumbuh. Dia tidak akan kembali lagi ke bentuk semula atau misalnya kembali lagi ke bentuk yang kalian waktu masih kelas 1 SD, kelas 2 gitu. Tetapi pertambahan tinggi kalian akan semakin meningkat. Tetapi pertambahan tinggi ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Dia ada waktu tertentu pertumbuhan itu akan berhenti. Berbeda dengan perkembangan. Sedangkan perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan. Perkembangan ini contohnya itu pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan ini tidak tergantung dari umur atau usia kalian. Pertambahan berat badan ini contohnya itu tergantung dari makanan atau pola makan kita. Jika pola makan kita teratur, maka berat badan kita juga pasti akan seimbang. Tetapi jika kita tidak memperhatikan pola makan kita, berarti tubuh kita akan menjadi gemuk atau berlemak. Itu merupakan pengertian dan juga contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita masuk ke tahap-tahap perkembangan pada manusia. Ada yang tahu ada beberapa tahap dalam perkembangan manusia? Ada yang tahu? Ya. Masa fetus, masa bayi, masa balita, anak-anak, remaja,
dewasa, lanjut usia. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman Asma. Ya, jawabannya benar sekali. Tahap perkembangan manusia itu ada 7. Yang pertama itu masa fetus, masa bayi, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang tahap-tahap perkembangan pada manusia. Yang pertama itu masa fetus. Masa fetus ini masa di mana kita masih berbentuk janin di dalam rahim ibu. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan medianya. Kalian perhatikan media, kalian perhatikan gambar yang Ibu bagikan tersebut. Ya, kalian sudah memperhatikan gambarnya masing-masing. Ini adalah contoh gambar fetus. Ini adalah masa di mana masa fetus, di mana kita masih berbentuk janin di dalam rahim ibu. Ini adalah contohnya, contoh masa fetus. Sedangkan yang kedua itu masa bayi, yaitu masa bayi. Pada masa bayi ini kita bergantung sepenuhnya terhadap orang tua kita berkaitan dengan makanan dan juga perlindungan. Yang ketiga yaitu masa balita. Masa balita ini berlangsung ketika kita berumur 2 tahun. Pada masa balita ini kita sudah mulai berbicara dan juga mulai mengenal lingkungan. Yang keempat itu masa anak-anak. Masa anak-anak ini dimulai ketika kita berumur 5 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak ini kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang benar. Masa anak-anak ini juga masa di mana kita sudah bisa beradaptasi atau bisa bermain, bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita bisa bermain dengan teman sebaya kita atau orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Karena masa anak-anak ini merupakan masa mencari tahu. Masa anak-anak ini dia dipenuhi dengan rasa penasaran. Maka pada masa anak-anak ini kita cenderung akan melakukan hal-hal yang sangat ekstrim, karena dia selalu penasaran dengan hal-hal yang tidak dia ketahui. Dia juga selalu penasaran dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Yang kelima, masa remaja. Masa remaja ini berlangsung ketika kita berumur 11 sampai 20 tahun. Pada masa remaja ini masa remaja ini dia juga biasa disebut dengan masa pubertas. Masa remaja ini di mana kita sudah menginjak masa-masa atau biasa dikatakan itu masa bergejolak. Kita sudah mulai tertarik dengan lawan jenis kita. Pada masa remaja ini kita juga cenderung akan terlihat lebih menarik karena ini merupakan masa pemekaran, apalagi untuk anak perempuan. Masa remaja ini merupakan masa di mana kita seperti yang Ibu katakan tadi, masa di mana kita sudah mulai tertarik dengan lawan jenis kita. Yang keenam itu masa dewasa. Masa dewasa ini berlangsung ketika kita umur 20 sampai 50 tahun. Pada saat masa dewasa ini tentunya kita sudah memiliki tanggung jawab yang sangat penuh ya. Masa dewasa ini kita sudah bisa memutuskan atau memilih tentang suatu pilihan kita. Kita bisa memutuskan tentang pilihan kita, pilihan berkaitan dengan apa yang baik untuk hidup kita nantinya.
Tentunya masa dewasa ini merupakan masa yang tidak mudah untuk kita mengambil suatu keputusan, karena masa dewasa ini merupakan masa di mana kita betul-betul memilih tentang arah atau tujuan hidup kita ke depannya. Sehingga apa yang kita pilih pada masa dewasa ini, apa yang kita putuskan, itulah yang nantinya akan menjadi jawaban kita ketika kita nanti di hari tua. Karena masa dewasa ini sangat berpengaruh terhadap masa tua kita. Yang ketujuh itu masa lanjut usia. Masa lanjut usia ini ketika kita berumur lebih dari 50 tahun. Pada masa lanjut usia ini, semua organ tubuh kita mengalami penurunan. Nah, pada masa dewasa ini, masa lanjut usia ini, organ-organ tubuh kita, dia sudah tidak bekerja semaksimal seperti pada saat kita berusia remaja, dewasa, maupun yang lain. Pada masa lanjut usia ini, kita cenderung kita seperti anak kecil lagi, kelihatannya seperti anak kecil lagi, bawaannya seperti itu ya. Karena memang organ-organ ketika kita berumur lebih dari 50 tahun ini sudah mengalami penurunan. Nah, ini materi yang Ibu jelaskan hari ini. Sekarang Ibu mau melihat apakah kalian sudah betul-betul mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Tetapi sebelum itu, kita lihat dulu tentang media, semua media yang tadi Ibu jelaskan. Karena tadi Ibu sudah membagikan semua medianya. Sekarang kalian perhatikan satu persatu. Kita bisa lihat atau kita bisa menilai sendiri bagaimana perubahan kita mulai dari tahap masa fetus sampai dengan tahap masa lanjut usia. Kita bisa lihat sendiri bagaimana dalam media tersebut, bagaimana perubahan yang terjadi terhadap kita mulai dari masa fetus sampai dengan masa lanjut usia. Mungkin ada yang belum paham berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Ibu ingin tahu sampai mana pemahaman kalian berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini, serta tahap-tahap pada manusia. Ibu mau tanya, coba kalian jelaskan kembali pengertian dari pertumbuhan atau perkembangan. Salah satunya saja. Kalau kamu bisanya cuma di pertumbuhan, kamu tinggal jawab pertumbuhan. Tapi kalau memang bisa pengertian dari kedua-duanya, ya bagus. Oke. Ada yang bisa jawab tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Ada? Ya. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran baik berat dan tinggi pada makhluk hidup dan sifatnya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman Afna. Mungkin ada yang lain, pendapat lain, atau ada juga yang berpendapat tentang pengertian dari perkembangan. Karena dari teman Afna tadi sudah menjawab pengertian tentang pertumbuhan. Atau memang ada yang sama? Sama. Oke. Tetapi Ibu dengar sedikit tadi,
kalau tidak salah tadi teman Atna itu menyebut tentang pertambahan berat. Ada pertambahan tinggi, berat, ukuran. Oke. Kalau untuk pertambahan beratnya itu memang dia juga bisa termasuk dalam pertumbuhan, tapi dia lebih cenderung ke dalam perkembangan. Karena di perkembangan ini dia berkaitan dengan perubahan berat badan kita. Entah itu besar, kurus, itu termasuk dalam perkembangan. Tetapi untuk pertumbuhan ini dia lebih cenderung ke tinggi badan kita, tinggi atau pendeknya kita. Itu termasuk. Itu ibu juga mau melihat bagaimana perkembangan kalian berkaitan dengan materi yang ibu kasih hari ini. Ibu mau melihat apakah kalian sudah betul-betul memahami atau hanya iya-iya saja. Ibu akan kasih kalian tugas. Kerjakan tugasnya secara individu ya. Kerjanya di rumah. Bukan tunggu nanti di sekolah baru kerja. Oke, kalian catat soalnya. Nomor 1, jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, sertakan dengan contohnya masing-masing. Ya, cukup itu saja, Bu. Sudah jelas soalnya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu. Ada yang tahu lagu Kepala Kuda? Ada, Bu. Ya. Semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Sekarang yang terakhir, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Satu orang angkat doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan untuk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mohon kepadamu semoga Engkau selalu melindungi dan menyertai kami selalu dalam perjalanan sampai di rumah kami masing-masing. Engkau kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Untuk hari ini ya. Ya, Bu. Karena kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Sekarang kita pulang ya. Ya, Bu. Oke. Silakan. Terima kasih, Bu.